parkir dan sekaligus pasar bertingkat yang sudah hampir selesai ini, itu sudah jelas berada di atas Pura Titinggongan. Dia berada di atas Titinggongan, berapa puluh meter di atas Titinggongan. Ini dari segi kosmologi ruang, dia sudah mengganggu kosmologi ruang Besaki pada undangan 1. Itu harus dijelaskan. Ya, karena aster kusala Besaki sudah terganggu. Undangan 1 puranya adalah pura dalam puri gitu ya, Dalamati, dan pura lainnya ya sampai ke Pura Titinggongan. Sahabat Cendekia, berjumpa kembali dalam sesi diskusi pada pagi, siang, sore, malam ini. Ada hal yang menarik yang perlu kita cermati dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang didukung oleh pusat dalam penataan Pura Agung Besakeh yang menelan biaya hampir 900 miliar. Dalam sebuah catatan yang disampaikan oleh seorang pengamat budaya bahwa terjadi kekhawatiran penataan Pura Besakeh akan terjadi praktek pertarungan antara pasar dan spiritual. Bahkan ada kekhawatiran bahwa spiritual dikalahkan oleh pasar dalam penataan Pura Agung Besakeh, dan kekhawatiran itu akan terjadi ke depan. Kemudian juga penataan Pura Besakeh dinilai sudah memporak-porandakan kosmologi ruang Pura Besakeh. Karena sekarang dilihat atau dianalisa atau dinyatakan bahwa posisi pura-pura yang ada di kawasan Pura Agung Besakeh secara kosmologi ruang ada di bawah dari lahan parkir yang dibangun oleh pemerintah. Untuk menjawab semua itu, kita menghadirkan pengamat budaya yang juga seorang ekonom, seorang yang sangat kita hormati, yang memberikan banyak catatan terhadap Bali meskipun usia beliau sudah mulai sepuh, tetapi gagasan-gagasan, catatan-catatan kritis patut untuk kita renungkan, patut untuk kita simak dan sebagai bekal kita di masa mendatang. Nah, untuk itu kita akan mengundang beliau, Jero Gede Sudibyo, asal dari Tajun. Beliau ini pernah sebagai anggota MPR utusan Bali. Jadi kiprahnya sudah banyak kita ketahui di tingkat nasional dan juga di Bali. Saat ini beliau concern tentang bagaimana melihat Bali yang terjadi saat ini dan yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Bali dan juga pemerintah. Selamat datang kembali, Guru. Ya. Saya panggil ini Guru beliau karena pemikiran-pemikiran beliau sangat saya kagumi dan juga masyarakat begitu menikmati, tertarik dengan catatan-catatan kritis yang diberikan karena banyak pelajaran yang ada di situ. Nah, hari ini, siang ini, pagi ini kita mengundang Guru untuk kita minta pandangannya tentang penataan Pura Besakeh yang hampir rampung. Saya mendengar beberapa podcast yang Guru sampaikan sebelumnya di sini juga di channel yang lain, kemudian membaca beberapa catatan Guru bahwa penataan Pura Besakeh ini justru menjadi ancaman terhadap kesucian pura itu sendiri. Bagaimana pandangan Guru terhadap penataan Pura Besakeh? Terima kasih jadi Ampik Cendekia atas kesempatan yang diberikan ini. Ada beberapa catatan tentang proyek, nama proyeknya ya, proyek pengembangan dan menjaga kesucian Pura Besakeh. Nama, tapi fakta di lapangan itu kan kontradiktif. Yeah. Ya. Proyek pembangunan parkir dan sekaligus pasar bertingkat yang sudah hampir selesai ini, itu sudah jelas berada di atas Pura Titinggongan. Dia berada di atas Titinggongan, berapa puluh meter di atas Titinggongan. Ini dari segi kosmologi ruang, dia sudah mengganggu kosmologi ruang Besakeh pada undangan 1.
Itu harus dijelaskan. Ya, karena Aste Kusale Besaki sudah terganggu. Undangan 1 purenya adalah pura dalam puri gitu ya, Rajapati, dan pura lainnya ya sampai ke pura Titigongga. Terganggu dia. Dan kita memahami dengan sangat baik dalam proses pemeliharaan. Demikian relasi manusia tanah dan alam terganggu, dia otomatis terganggu semuanya. Nah, ya itu mungkin agak abstrak. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita sampaikan, ada pernyataan dari Bendesa Adat Besaki ini, yang mengatasnamakan Besaki, padahal Besaki itu adalah kayangan jagat. Dari segi sesuai agama itu adalah pengemponnya orang Bali yang beragama Hindu dimanapun dia berada. Yang pertama. Dan kedua, dari segi teologi adalah tempat suci orang Hindu dari seluruh dunia. Jadi kan tidak bisa gegabah seorang berdesa berbicara itu. Karena kita akan mempertanyakan apakah Pak Bendesa ini sudah sangkep ya paling rendah dengan pengempon pura catur laut dan catur lokapala. Ya, kan ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernyataan yang disampaikan oleh Bendesa Adat ini sangat punya tendensi politik. Bahkan menggambarkan semacam pemasaran politik ya untuk pemilihan gubernur di masa yang akan datang tanggal 27 November tahun 2024 masih lama ya. Tapi pernyataan ini pernyataan yang menggambarkan adanya kampanye politik. Di sini kan ada persoalan serius, deh. Artinya begini, penataan Pura Besaki ini dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Iya, jelas menyatakan. Kalau seandainya gubernur berikutnya sekarang ini, maka dijanjikan 26 kawasan pura, jadi total seluruh Besaki akan diperbaiki. Pertama yang saya keberatan, jadi Besaki diseretkan ke hal-hal yang berbau politik, kan tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, proyek yang ada sekarang ini yang ngungkulin Titigongga itu sudah sangat jelas. Itu adalah bentuk perlawanan antara kekuatan ekonomi pasar. Kenapa saya sebut kekuatan ekonomi pasar? Karena motif dari pendirian tempat parkir dan pasar ini itu pasti ada motif keuntungan. Ya, kemudian bertemu dengan sistem kesucian, spiritualitas. Ya, kan terjadi pertaruhan di sini. Yang menang kira-kira nanti kalau yang dalam konteks dikhawatirkan sampai hari ini yang menang adalah kekuatan pasar. Dan itu berbahaya buat kesucian pura. Itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau kita berbicara Besaki, kan ini simbol. Ya. Simbol sistem holistik spiritualitas manusia Bali. Simbol sistem holistik tingkat kualitas spiritualitas masyarakat Bali. Kan ini yang menjaga keyakinan kita. Tapi kalau yang menjaga keyakinan kita ini kemudian diadu dengan kekuatan pasar, ya kita bukan menafikan kekuatan pasar, kita menempatkan kekuatan kepentingan ekonomi pada porsinya yang benar, pada porsinya yang benar, tapi tidak begini. Nah, sudah masalah. Pertama, yang ketiga, kalau gede ke sana atau masyarakat ke sana, silakan saja datang bahwa kontur bangunan ini itu hampir menyerap perhatian kita, menyerap perhatian kita dan mengalahkan perhatian kita pada pura level berikutnya, pada pura undangan kedua. Manikmas, Ulun Kuku, Bangun Sakti, Gua Raja, kemudian dan seterusnya sampai ke Pura Basukian. Ya, padahal ini undangan kedua menuju undangan terakhir.
Undangan Kedakir Penataran Agung. Bisa agak dijelaskan lebih rinci, Guru, supaya masyarakat paham dan anak-anak muda juga paham ini. Kosmologi ruang yang terganggu itu seperti apa? Misalnya Pura Dalam Puri itu fungsinya apa, kemudian sampai titik gonggang fungsinya apa, di mana tercederai kosmologi ruang ini? Kosmologi ruang besar itu kan kosmologi ruang yang ideal. Sebut sajalah undangan satu. Undangan pertama adalah Pura Dalam Puri. Pura Dalam Puri dalam konsep teori dia adalah gambaran dari perdana. Bertemu dengan Penataran Agung yang merupakan gambaran dari Perusa. Pertemuan yang keduanya yang melahirkan sistem ketuhanan, sistem keyakinan kita akan Tuhan dengan menggunakan Gunung Tohlangkir Melaku ini. Itu kan sudah luar biasa. Itu di Dalam Puri. Kemudian kan Brajapati. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya itu adalah Tegal Penangsara, Setre dan Denayu, dan kemudian titik gonggang. Dalam keyakinan sosiologis masyarakat Bali, harus dikatakan bahwa Setre dan Denayu, Tegal Penangsara itu direlasikan dengan roh yang masih ada di wilayah neraka. Itu keyakinan kita. Dan kemudian titik gonggang adalah pintu masuknya, pintu masuk untuk masuk surga dan keluar surga, dan menggambarkan adanya sebuah kesadaran. Kesadaran itu adalah kesadaran Tuhan yang diyakini roh ini bertemu dengan Tuhan di pura Manikmas. Nah, sekarang kosmologi ruang yang pertama sudah diganggu oleh bangunan yang besar ini. Aste kosmologi sudah bermasalah. Yang kedua, yang sekarang pada undangan yang kedua, Manikmas, Ulun Kulkul, Gua Raja, Manikmas, Ulun Kulkul, Bangun Sakti, Gua Raja, dan kemudian Rambut Sedana, kemudian Merajan Kanginan, dan kemudian Bencinga Agung, dan kemudian adalah Pura Basukian. Nah, kawasan ini kalau dilihat, kalau kita lihat dalam konteks Pancil Mahabuddha, Pertiwi, Teja Bayu Atase, itu ditenggelamkan oleh bangunan parkir dan shopping kompleks ini. Itu ada persoalan serius ini. Tapi ada perampasan simbol. Simbol spiritualitas diambil oleh simbol kekuatan ekonomi pasar. Negara membiarkan. Nah, ekonomi pasar itu adalah penataan parkir dan pasar itu. Negara membiarkan. Negara membiarkan, dan kemudian negara membenarkan itu. Bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai parkir dan kemudian penjualan souvenir sebut saja, yang posisinya ada di atas Pura Titik Gonggang, di satu pihak, tapi besaran luasnya itu dari segi sebutlah pakai Mahabuddha, dan kemudian dari segi tetua kayu, itu dia seakan-akan menenggelamkan, undangan dua dari Purun Sake, Manikmas, Ulun Kulkul, Bangun Sakti, Gua Raja, dan kemudian Rambut Sedana, Merajan Kanginan, kemudian Bencinga Agung, dan Pura Basukian. Pura Basukian dalam sejarah dinyatakan bahwa di sinilah pemandaman Panjadatu dilakukan oleh Resi Markandeya. Pemandaman Panjadatu yang menggambarkan bahwa sistem keyakinan orang Hindu di Bali adalah pemujaan Tuhan dengan orientasinya Gunung Tohlangkir. Jadi ada hal yang sangat mendasar ini. Dalam konteks ini sudah sangat jelas kelihatan, kalau kita melihat fisik dan kemudian pengrasa, bahwa ada kekuatan ekonomi pasar yang mengamalkan kekuatan spiritualitas, sistem keyakinan masyarakat Bali yang menggunakan Tohlangkir sebagai pusat pemujaan Tuhan itu kejauhan.
Kalau ini persoalan yang sangat serius. Ini akan berdampak pada, katakanlah kalau kita bahasa sederhananya, aura Pura Agung Besakeh itu untuk dalam jangka panjang, Guru. Sudah pas, jangan kan dalam jangka panjang. Sekarang pun sudah pasti berubah. Kalau kita berbicara tentang rasa agama, sistem keyakinan, dan kemudian kita menganggap bahwa kalau aspek kosalinya berubah, maka hubungan manusia alam dan Tuhan itu berubah, itu terjadi. Ya, kita dan kemudian para pemirsa, kita hanya mengingatkan apakah negara akan membiarkan ini terus menerus. Karena dari pernyataan pedesa adat itu kan akan dilanjutkan. Tapi bahwa tidak ada sesuatu yang salah dengan pembangunan ini. Pembangunan penataan. Dan menurut kita itu pembangunan yang salah. Karena dari segi aspek kosali di daerah utama Mandari Titigonggang yang bermakna sangat luar biasa bagi umat Hindu, apalagi yang kemudian melakukan upakaran negara gunung ngiringan pengelisirnya untuk tampil besar, itu salah. Ya, apa yang kita biarkan? Apa kita akan terus menerima kondisi begini sehingga sekularisme paham bahwa hanya yang skala aja yang benar, bahwa yang skala tidak. Bahkan paham kita kan skala mesti seimbang. Tapi demikian masuk ke wilayah tempat suci, ini skala lah yang menentukan kehidupan kita. Nah, kalau begini, Guru, saya membayangkan begitu. Anak-anak muda, kemudian anak-anak kita yang nanti dewasa, kemudian dia bersembahyang ke situ dengan penataan yang disebut sebagai penataan Pura Besakeh oleh Pak Gubernur dan juga pemerintah. Apakah mereka merasakan terganggunya kosmologi ruang, dan bagaimana mereka, atau mereka merasa nanti masyarakat biasa aja, ini tidak ada persoalan sehingga sembahyang ke Pura Besakeh itu tidak mendapatkan secara niskala ya, tidak lagi mendapatkan aura yang bagus buat masyarakat. Kemudian apa yang Guru bayangkan nanti? Kalau bicara rasa sudah tentu kita menjadi relatif antara orang ke orang. Tapi kalau kita bicara rasa dikaitkan dengan sistem keyakinan agama kita, dengan sistem sosiologi upakara agama kita, dengan sistem teologi bahwa melalui Pura Basukian dan Penataan Agung kita memuja Tuhan dengan menggunakan Gunung Tolangkir melalui Linggo-Widi, itu persoalan yang sangat serius. Ya, itu persoalan sangat serius. Jadi kita sudah secara sadar bahwa kita merendahkan sistem keyakinan kita sendiri. Merendahkan sistem keyakinan itu sudah memberikan penggambaran bahwa kita merendahkan kualitas rohani kita. Padahal kita mengetahui dalam masyarakat Bali ini yang namanya kualitas rohani itu adalah jalan satu-satunya penyelamatan. Ya, tidak ada jalan penyelamatan lain. Ya, bahwa itu adalah jalan penyelamatan satu-satunya. Dan bahkan Pura Basukian di mana Pancedatu dipendam itu, ya, namanya Pura Basukian. Artinya adalah jalan menuju keselamatan. The way to salvation, jalan menuju keselamatan dengan menggunakan sebuah kayat bahwa Gunung Tolangkir bagi ini, jadi itu akan terjadi kekacauan teologi. Ingat, kekacauan teologi akan melahirkan kekacauan cara berpikir dan kekacauan perilaku. Kan itu keyakinan kita. Celakanya begini, Guru, saya melihat selama pembangunan atau parkir dan pasar ini, pemerintah selalu menyatakan bahwa kalau pura ini dibangun, penataan ini dilakukan, maka masyarakat sembahyang akan tidak capek lagi, bisa parkir sampai dekat dengan Pura Besakeh, kemudian bisa berbelanja dengan nyaman di situ sepulang dari pura, kemudian yang lainnya turis bisa nyaman menikmati keindahan Pura Besakeh. Sehingga masyarakat juga mengamini, celakanya ya, masyarakat mengamini bahwa kalau nanti saya sembahyang bisa langsung di depan candi, persis di muka Pura Agung Besakeh. Jadi tidak ada perjalanan spiritual misalnya seperti kita rasakan tiang waktu kecil ya, jalan kaki jauh begitu. Nah, menurut Guru bagaimana melihat persepsi masyarakat yang percaya dengan
pendapat pemerintah bahwa penataan Pura Besakih itu akan memudahkan kita sampai dekat dengan Pura Besakih? Dia rasa pendapat itu yang bisa dikoreksi. Karena pendapat itu adalah menggunakan pendekatan ekonomi pasar yang memerlukan kenyamanan. Kita memerlukan kenyamanan, tapi di waktu-waktu tertentu untuk kita memuja Tuhan, apalagi di Besakih, kita memerlukan dia security. Kita memerlukan sedikit pengorbanan. Ya, ambil satu contoh. Ya, jalan yang dari Manikmas sampai ke sana oleh Pak Menteri disebut Jalan Astesura. Jalan Astesura adalah jalan di mana setiap insan manusia harus mampu mengembangkan kepemimpinan dirinya yang menggambarkan 8 kekuatan Tuhan yang ada dalam Master Brother. Catatan sejarah menunjukkan pada waktu pembangunan kedua Besakih, ketiga, pembangunan pertama Pancadatu dilakukan oleh Resi Markandia, pembangunan kedua dilakukan sangat terbatas oleh Sri Kesari Warmadewa, pembangunan ketiga yang sifatnya final sampai sekarang yang kita ketemukan, yang dari tahun 1920 itu ya Guru ya? Abad ke-14. Oh, masih lama. Ini dalam Batu Rebo ya. Adalah pura yang seperti kita ketemukan sekarang minus Pedarman. Karena Pedarman itu dibangun pada waktu Kerajaan Gelunggung pada saat Gel-Gel sudah jatuh. Ya, ditegaskan dalam catatan sejarah pendirian Pura Besakih, ide dalam Watu Renggo kudanya berhenti di ujung di ujung Manikmas yang sekarang di tempat parkir itu. Jalan kaki semuanya ke sana. Artinya peradaban Bali yang terbesar dari dalam Watu, raja pun jalan. Dan raja, setiap orang dari lokasi parkir yang setiap orang paham bahwa upacara upakarya seperti maturan ke Besakih tidak dimulai dari Besakih, dari rumah kita sudah menyiapkan itu. Dari rumah sudah kita menyiapkan. Jadi proses rohani ya mungkin abstrak, tapi proses rohani bagi orang-orang yang tetap menjaga tradisinya, ya tidak diruntuhkan oleh kekuatan ekonomi pasar, ya harus menyadari itu. Ada persoalan cara berpikir serius yang keliru yang harus diluruskan. Apalagi kelihatannya niatnya bagus kan, proyek pemugaran menjaga kesucian Pura Besakih. Ya faktanya dalam segi kosmologi ruang Aste Kosalesali, ya, dan dia merusak kosmologi ruang itu. Buktinya apa ya? Sekarang gedung bertingkat ini itu jelas mengumpulkan Pura Titinggonggang. Ya, pengalaman menunjukkan, Tiang sendiri mengalami berapa kali kami mengulang nyegarin gunung harus melewati Titinggonggang. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bisa dicek ke sama Tuan Besakih. Rupanya jalan ini, jalan Manikmas ini dan seterusnya ini yang sekarang bernama Astesura, punya kesakralan yang berbeda sebelah kiri jalan dengan sebelah kanan jalan. Luar biasa perbedaan kesakralan itu, dan sampai sekarang itu diyakini. Ya, ini mesti kita jaga dengan baik. Kekhawatiran saya jadi begini Guru, jadi anak-anak kita nanti kalau sembahyang ke Pura Besakih ya merasa harus sampai di depan pura persis. Dan nanti akan di pura-pura lainnya di Bali juga akan seperti itu. Jadi kita sembahyang itu tanpa harus ada perjalanan spiritual yang tinggi, tinggal langsung sampai di situ gitu kan. Itu akan mempengaruhi spiritualitas kita nanti dan keyakinan kita. Jadi kalau kita ngomong bicara spiritualitas, barangkali untuk sebagian orang menjadi abstrak. Tapi kalau kita bicara buat tempat suci ada ekspresi peradaban, ekspresi peradaban sudah tentu berbeda artinya. Bahwa saya mesti berhenti di dalam puri yang menggambarkan ekspresi daripada perdana. Ya, sederhananya yang memberikan kesejahteraan pada manusia. Ya, bertemu dengan pendatang agung Purusut, aliran pengetahuan tertentu yang merupakan Tuhan itu sendiri yang datang dari Besakih, dari Tok Langkir. Itu kan sistem keyakinan ketuhanan yang sangat kaya. Ya, sistem keyakinan ketuhanan yang sangat kaya, yang sangat respek pada alam. Dunia yang kita hadapi sekarang krisis iklim.
Ya, oleh Sekjen PBB pada waktu pertemuannya di Mesir dinyatakan bahwa krisis iklim yang sekarang berlangsung ini sudah masuk jalan tol menuju neraka iklim. Dan kita sudah diberikan signal, ya, pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober, Sasi Kapak, Sasi yang terkering di Jakarta Bali itu terjadi banjir bandang di mana-mana. Kan itu memberikan penggambaran yang luar biasa dasar bahwa seismik alam sudah membuktikan. Yang berikan contoh dasarnya, ini cerita dari teman kepolisian. Jadi orang yang meninggal, orang yang hanyut di Tabanan, ternyata dia kampenya disandur. Bayangkan berapa dasarnya. Dan kemudian orang yang hanyut di Karangasem, kampenya ampura nih di Nusa Penida. Ya, itu berarti ada kekuatan dasar. Yang itu sudah merupakan signal bahwa ada sesuatu dengan kita ini. Ya, sekarang orang di mana-mana agamanya selalu mencarikan pembenar untuk dekat dengan alam. Ya, selalu dicarikan pembenar untuk dekat dengan alam dan mencarikan argumentasi bahwa manusia tidak bisa lagi semena-mena pada alam. Suatu contoh, ada cendekiawan yang ternama di negeri ini, Canur, Dr. Majid, doktor perbandingan agama dari Harvard. Dalam banyak tulisannya selalu cerita itu. Kita punya itu, kita melaksanakan itu. Kita sosiologi agama kita bagian dari itu dan kita hidup dari itu. Masa kita harus ya kan? Sekarang orang percaya ucapan Sekjen PBB jelas. Ya, krisis iklim ini sudah menuju jalan tol neraka iklim. Barangkali kita belum merasakan. Tapi teman-teman yang ada di pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik, soal hitungan waktu dia akan tenggelam. 4-5 tahun akan tenggelam. Dan pada pernyataan dari Land beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 90-an, ya, tahun 2050 sebagian dari Samudra Putih itu tenggelam. Oke, Guru. Ya. Kita sekarang masuk ke soal statement Bendesa Adat di Besakih yang Guru kritisi. Kita mulai dari satu persatu. Apakah yang bersangkutan sebagai Bendesa Adat secara pribadi sudah layak mewakili sebagai perwakilan masyarakat yang menyungsung Pura Besakih untuk menyampaikan statement tersebut? Secara pribadi apakah dia layak menyatakan mewakili seluruh masyarakat Bali sebagai penyungsung Pura Besakih? Pertanyaan gede sudah ada jawabannya. Bagaimana seorang pribadi Bendesa Adat bisa mewakili Besakih? Tidak bisa dong. Seperti yang saya katakan tadi, Besakih adalah pura kayangan Jagat, disungsung oleh masyarakat Bali, etnis Bali yang beragama Hindu dimanapun dia berada. Itu dari segi sosiologi. Dari segi teologi, kalau kita bisa melihat bahwa dari segi teologi ini misalnya, kalau kita melihat Besakih sebagai penataran agung misalnya, penataran agung ada aspek sosiologi agama di situ. Ada jejer kemiri, Meru yang menggambarkan peran dari Ida Betara Si Makanjo, Ida dalam Motorengong, dan kemudian dibayangkan dengan Padma Tiga yang teologinya tinggi. Siwa, Sade Siwa, Parama Siwa. Itu apa universal. Kemudian kita kaitkan dengan catur pakta, 4 jalan menuju Tuhan yang di Besakih dibuatkan puranya. Sebelah timur pemujaan Tuhan Iswara, ya, puranya Pura Gelap. Kemudian di sebelah selatan, ya, pemujaan Tuhan Brahma, puranya Kiduling Kerta. Ya, sebelah barat pemujaan Tuhan Mahadewa, puranya Ulun Kulkul. Sebelah utara, ya, pemujaan Tuhan Wisnu, puranya Batu Laden. Jadi di sistem teologi yang sangat kaya digambarkan dalam bentuk peradaban. Jadi kita ini hebat, ya, kita ini hebat, ya. Bayangkan itu apa yang terjadi. Ya. Puranya berdiri di Ring Madhyani Gunung Agung, di mana kita
sangat respect pada alam, dan kita punya keyakinan dengan respect pada alam bahwa kita akan menemukan penyelamatan. Apakah sekarang kita akan korbankan hanya untuk kepentingan ekonomi pasar yang tak sempit? Jangan dong. Oke. Ya. Selanjutnya begini, Guru. Ada statement bahwa setelah atau pasca pembangunan ini akan ada lagi pembangunan atau penataan Pura Besakih di 26 pura ya di kawasan Pura Besakih, apabila misalnya kepala daerah yang sekarang Pak Gubernur terpilih lagi. Layakkah Pura Besakih yang suci ini diseret-seret untuk kepentingan politik 2024 nanti? Sudah tentu dan para pemirsa ya, tidak layak dan tidak patut. Saya ulangi ucapannya, dan kemudian ini di launching oleh Humas Pemda Provinsi Bali. Ya, disimpul masalahnya. Jadi bahwa berdesa adat ini mengumumkan itu di atas bangunan tinggi ini jelas ngumpulin titik onggang. Dan disimpulkan sudah semua masalah. Dan kemudian kedua ucapannya, mengucapkan terima kasih dan lain-lain, itu memberikan penggambaran bahwa tidak ada sesuatu yang salah di sini. Padahal kita mengetahui kosmologi ruangnya sudah berubah. Tidak ada itu. Kosmologi ruang berubah dan kemudian fisik bangunan ini seakan-akan menyerap. Ya, seakan-akan menyerap aura, kemudian scenery, pemandangan yang ada di sana. Itu sudah persoalan serius. Ya. Dan kemudian bicara lagi marketing politik. Kalau ini nanti bisa dilanjutkan ke pemimpinan berikutnya, bahkan 26 pura akan jadi Solo Total Besakih ini akan dirubah, akan diatasnamakan oleh seseorang berdesa adat ini yang apa namanya, yang bisa menimbulkan tanda tanya terhadap kebesaran dari Resi Markandeya pertama. Kedua, raja berikutnya adalah Sri Kesari Warmadewa berikutnya. Ketiga, ini dalam Motorengong. Dan dalam waktu singkat seperti ini, ya, dalam waktu singkat seperti ini, hanya dengan pertimbangan ekonomi praktis dan pertimbangan politik yang sangat sulit dipertanggungjawabkan, kita merubah. Kan timbul pertanyaan, memang orang Bali mau jadi seperti itu. Ya, apakah kita akan ditunduk? Apakah spiritualitas kita yang digambarkan di Pura Besakih dan sampai ke Lur Gunung Agung itu kita akan korbankan hanya untuk itu? Dan kita kan tahu dan para pemirsa tahu, setiap odalan-odalan besar di pura-pura desa di Bali biasanya ngaturan pukulan ke puncak Gunung Agung. Ya, ngaturan belum, tapi kan ada sistem keyakinan di situ. Sistem keyakinan, rasa bahwa inilah jalan saya menuju keselamatan, menuju kesejahteraan hidup. Yang menggambarkan respect pada alam. Sekarang di seluruh dunia orang sedang mencari pembenaran pada teologi untuk kembali pada alam, dan kita sudah ada pada jalur yang benar. Masa kita ada pada jalur benar, kita beralih ke jalan yang lain yang masa depannya tidak jelas. Sahabat cendekia, apa yang disampaikan oleh Guru Tirogede Sidibia ini patut menjadi renungan buat kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kesakralan dan spiritualitas Pura Agung Besakih, dan juga menjadi catatan buat pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan penataan Pura Agung Besakih sehingga tidak merusak kosmologi ruang dan bahkan menodai kesucian Pura Agung Besakih. Karena bagaimanapun hal-hal yang terkait dengan pembangunan di kawasan Pura Agung Besakih harus dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menodai, sehingga tidak merusak kosmologi ruang kesucian Pura Agung Besakih. Dan satu lagi catatan dari Guru Tirogede Sidibia adalah pembangunan Pura Besakih adalah sebuah simbol pertarungan sekulerisme Pura Agung Besakih, di mana unsur-unsur pasar mengalahkan unsur-unsur spiritual. Salam cendekia.